Fitnah kejam istri baru mantan suamiku yang iri melihatku lebih cantik dan kaya setelah dicampakkan mantan suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin sore yang sejuk berhembus pelan melalui jendela kafe mewah di sudut pusat kota ini. Aku, Dinda, duduk di kursi paling nyaman dengan secangkir latte hangat di tangan. Rasanya baru kemarin aku masih menjadi seorang istri yang diabaikan, yang setiap harinya hanya menunggu belas kasih dari suami sendiri. Tapi kini, segalanya telah berubah. Mataku tak sengaja menangkap bayanganku sendiri di kaca besar yang menghiasi dinding kafe. Perempuan di balik pantulan itu sungguh berbeda dengan Dinda 3 tahun lalu. Rambut hitamku yang dulu kusut dan jarang dirawat, sekarang terurai lembut hingga ke pinggang, berkilau terkena sinar lampu kristal kafe ini. Kulit wajahku yang dulu kusam karena stres dan tangisan, kini bersinar sehat dengan riasan natural yang sempurna. Gaun haute couture berwarna champagne yang melekat di tubuhku membuat beberapa pasang mata melirik, tapi aku sudah terbiasa. Gelang berlian di pergelangan tangan dan tas limited edition di sampingku adalah bukti nyata bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa diremehkan. 3 tahun. Hanya 3 tahun sejak Mas Wawan dengan teganya meninggalkan aku, istri yang setia mendampinginya sejak masih miskin. Waktu yang cukup untuk mengubah seorang perempuan hancur menjadi ratu yang berdiri tegak. Aku menyentuh cincin di jari manis kiriku. Bukan cincin pernikahan, tapi cincin yang kubeli sendiri sebagai hadiah atas kesuksesanku. Bisnis skincare yang kubangun dari nol sekarang memiliki cabang di 5 kota. Apartemen mewah di kawasan elit, mobil sport terbaru di garasi, dan rekening bank yang terus bertambah adalah pencapaian yang kubanggakan. Tapi di balik semua kemewahan ini, ada satu kepuasan yang tak ternilai. Mengetahui bahwa Mas Wawan dan istri barunya, Monica, tidak bahagia. Aku tak pernah menyangka bahwa perempuan yang dulu dengan bangga merebut suamiku, sekarang harus menelan kenyataan pahit melihatku bersinar lebih terang dari mereka. Senyumku semakin lebar ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari teman lamaku, Lila. Dinda, kamu tahu kan Monica baru saja posting status galau lagi? Kayaknya rumah tangganya dengan Wawan lagi bermasalah nih. Aku membaca pesan itu sambil menghela napas. Dulu, berita seperti ini mungkin akan membuatku menangis seharian. Tapi sekarang, aku hanya bisa tertawa kecil. Karma memang tidak pernah salah alamat. Tanganku yang bercat kuku merah marun mengetik balasan cepat. Biarkan saja, Lila. Aku sudah tidak ada waktu untuk memikirkan mereka. Benar adanya. Hidupku sekarang terlalu berharga untuk dihabiskan memikirkan orang-orang yang tidak layak. Tapi entah mengapa, pertemuan tak terduga di acara reuni kantor Wawan besok membuatku penasaran. Aku ingin melihat sendiri bagaimana ekspresi Monica ketika harus berhadapan muka dengan mantan istri suaminya yang sekarang jauh lebih cantik, lebih sukses, dan, yang paling penting, lebih bahagia darinya. Aku meneguk latte terakhirku, menikmati rasa pahit manis yang tersisa di lidah. Seperti hidupku sekarang. Pahit di masa lalu, tapi manis di akhir. Cek, please. Saat berjalan keluar kafe dengan langkah percaya diri, aku tahu satu hal. Besok akan menjadi hari yang sangat menarik. Udara di ruang tamu rumah sederhana kami terasa begitu pengap malam itu, seolah ikut merasakan betapa beratnya beban yang harus kutanggung sendirian. Aku masih ingat jelas bagaimana lampu neon di langit-langit berkedip-kedip. Sepertinya sudah waktunya diganti. Tapi Mas Wawan tak pernah sempat memperbaikinya. Seperti banyak hal lain dalam pernikahan kami yang mulai rapuh. Duduk di sofa bekas pemberian orang tuaku itu, aku memeluk bantal dengan erat, mencoba menahan gemetar di seluruh tubuhku. Baru 3 jam yang lalu, suamiku, pria yang kukira akan mencintaiku selamanya, dengan wajah dingin menyampaikan keputusan yang menghancurkan hidupku. Kita harus cerai.
Dinda. Kalimat itu masih bergema di telingaku, disertai alasan-alasan klise yang semakin menyayat hati. Aku butuh seseorang yang bisa menginspirasiku. Dinda, kamu hanya berdiam diri di rumah, tidak berkembang. Monica, dia berbeda. Monica. Nama itu seperti pisau yang terus-menerus menusuk-nusuk jantungku. Aku tahu persis siapa dia. Sekretaris muda di kantor Wawan yang selalu tersenyum manis setiap kali aku mengantarkan bekal untuk suamiku. Perempuan itu selalu berpakaian ketat dengan rok mini, sepatu hak tinggi, dan parfum menyengat yang bahkan bisa kucium dari balik pintu kantor. Aku masih ingat betapa sakitnya saat pertama kali menyadari perselingkuhan mereka. Itu di hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Wawan berjanji akan pulang cepat, tapi sampai jam 9 malam tak ada kabar. Saat ku coba menghubunginya, teleponnya dimatikan. Dengan perasaan tidak enak, aku menyusuri jalan sepi menuju kantornya. Dan di sana, melalui jendela kantor yang masih menyala, aku melihat mereka. Wawan duduk di kursinya, sementara Monica, dengan blus terbuka 2 kancing teratas, bersandar di mejanya, tertawa lepas untuk lelucon yang bahkan tidak lucu. Tatapan Wawan penuh kekaguman yang dulu hanya untukku. Malam itu aku pulang dengan diam. Air mata mengalir deras sepanjang jalan. Aku terlalu hancur untuk konfrontasi. Dan sekarang, setahun setelah kejadian itu, Wawan dengan tega meminta cerai secara resmi. Aku sudah bicara dengan orang tuaku. Mereka setuju ini yang terbaik. Lanjutnya dengan suara datar, seolah sedang membicarakan cuaca. Lalu aku bagaimana, Mas? 8 tahun kita menikah. 8 tahun aku mendukungmu, mengurus rumah, merawat orang tuamu ketika sakit. Suaraku pecah, tapi Wawan hanya menghela napas. Lihat, ini yang kumaksud. Kamu selalu membahas masa lalu. Monica tidak seperti itu. Dia membantuku melihat masa depan. Perkataannya membuat perutku mual. Monica yang baru berusia 25 tahun, yang bahkan belum pernah merasakan susahnya membayar cicilan rumah atau menabung untuk biaya sekolah anak. Seandainya kami punya anak. Proses perceraian berjalan cepat, terlalu cepat. Wawan yang dulu miskin kini sudah punya cukup uang untuk membayar pengacara bagus. Uang yang seharusnya untuk tabungan kami. Aku hanya mendapat rumah kecil ini dan sedikit uang pesangon. Malam terakhir sebelum Wawan benar-benar pergi, aku berdiri di depan cermin kamar mandi yang retak, menatap perempuan asing dengan mata bengkak dan rambut kusut. Tubuhku yang dulu langsing sekarang kurus karena stres. Kulit wajahku yang dulu bersinar sekarang kusam dengan lingkaran hitam di bawah mata. Inikah yang kau inginkan, Mas? Membuatku hancur seperti ini. Bisikku pada bayangannya yang sudah tak lagi ada. Tapi di balik semua kepahitan ini, ada satu hal yang tidak disadari Wawan. Dengan meninggalkanku, dia justru memberiku hadiah terbesar. Kebebasan untuk membuktikan bahwa Dinda bisa jauh lebih baik tanpa dirinya. Air mata terakhir jatuh di pipiku malam itu. Besok, aku berjanji pada diri sendiri, akan menjadi hari pertama hidup baruku. Hidup di mana aku tak lagi menjadi istri yang diabaikan, tapi perempuan yang akan membuat mereka semua menyesal pernah meremehkanku. Dan Monica? Suatu hari nanti dia akan menyadari bahwa mengambil suami orang bukanlah kemenangan. Itu hanya awal dari kekalahan terbesarnya. Hari-hari pertama setelah Wawan pergi terasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Aku terbangun setiap pagi dengan perasaan hampa, memandang langit-langit kamar yang kosong, mencoba membiasakan diri dengan kesendirian yang menusuk. Tapi justru dalam keterpurukan inilah aku menemukan kekuatan yang tak kusadari ada dalam diriku. Suatu pagi, saat sedang membersihkan lemari pakaian Wawan yang ditinggalkan begitu saja, tanganku menyentuh sebuah kotak tua berdebu. Di dalamnya tersimpan ijazah S1ku di bidang kimia yang selama ini terkubur. Terlupakan karena lebih memilih menjadi ibu rumah tangga yang baik. Aku memegang kertas itu dengan tangan gemetar.
Menyadari betapa bodohnya aku telah mengubur impian dan potensiku sendiri demi seorang lelaki yang bahkan tak menghargai pengorbananku. Tidak lagi, bisikku pada diri sendiri sambil menatap cermin. Minggu berikutnya, dengan sisa tabungan terakhirku, aku mengikuti kursus pembuatan skincare alami. Pagi sampai sore aku belajar. Malam hari aku praktik di dapur kecil rumahku yang sepi. Tanganku sering melepuh karena salah takar bahan kimia. Mata merah karena kurang tidur. Tapi tekadku tak pernah goyah. 6 bulan kemudian, produk pertamaku lahir. Krim malam dengan ekstrak bunga telang yang kutanam sendiri di halaman belakang. Aku masih ingat betapa gemetarnya tanganku saat pertama kali mengunggah foto produk itu di media sosial. Tak ada yang membeli di hari pertama. Hari kedua, seorang teman SMA memesan 1 botol. Di akhir minggu, sudah ada 5 pembeli. Perlahan tapi pasti, bisnis kecilku mulai menunjukkan perkembangan. Aku memakai setiap rupiah dari penjualan pertama untuk membeli bahan yang lebih baik, packaging yang lebih menarik. Setiap malam sebelum tidur, aku menghabiskan waktu mempelajari tren skincare terkini, teknik pemasaran digital, bahkan belajar fotografi produk dengan smartphone tuaku. Titik balik terjadi ketika seorang beauty vlogger ternama tanpa sengaja memakai produkku dalam video tutorialnya. Pesanan membanjir dalam semalam. Tangis pecah di tengah malam saat aku menyadari rekening bankku yang biasanya hanya berisi angka-angka menyedihkan, kini memiliki digit lebih banyak dari yang pernah kubayangkan. Dengan modal keuntungan pertama, aku menyewa sebuah ruko kecil di pusat kota. Ini adalah langkah besar. Meninggalkan zona nyaman rumah yang penuh kenangan pahit, memulai babak baru hidupku. Pagi hari aku menjadi CEO, siang hari aku menjadi resepnis, malam hari aku menjadi customer service. Badanku lelah tapi jiwaku lebih hidup daripada saat masih menjadi istri Wawan. 1 tahun setelah perceraian, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku membeli sesuatu yang mewah untuk diri sendiri, sepasang high heels low botin merah menyala. Saat memakainya untuk pertama kali di depan cermin toko, air mata mengalir di pipiku. Ini bukan sekadar sepatu, ini simbol kebebasanku, bukti bahwa aku bisa mandiri dan sukses tanpa bergantung pada siapapun. Perubahan fisikku pun terjadi secara alami. Stres karena perceraian membuat berat badanku turun drastis. Aku mulai rutin ke gym, bukan lagi untuk mencari perhatian suami, tapi untuk mencintai tubuhku sendiri. Kulit wajahku yang dulu kusam kini bersinar berkat produk-produk buatanku sendiri. Rambutku yang jarang dirawat sekarang terpelihara dengan baik di salon ternama. Yang paling membahagiakan adalah saat aku bisa membelikan orang tuaku mobil baru, menggantikan motor tua yang selama ini menjadi satu-satunya alat transportasi mereka. Air mata bangga di mata ibuku adalah obat terbaik untuk luka-luka di hatiku. Sementara itu, dari cerita teman-teman, kehidupan Wawan dan Monica tak semulus yang mereka bayangkan. Wawan ternyata tidak mendapat promosi jabatan seperti yang dijanjikan Monica. Pernikahan mereka dikabarkan sering dilanda pertengkaran karena masalah keuangan. Di suatu senja, saat aku sedang menikmati teh di balkon apartemen baruku, yang kubeli tunai tanpa cicilan, mataku tertarik pada sebuah postingan di media sosial. Foto Monica dengan caption menyindir tentang perempuan-perempuan yang memamerkan kekayaan. Aku hanya tersenyum, meneguk teh hangatku. Monica tak menyadari satu hal. Ini bukan tentang pamer kekayaan. Ini tentang pembuktian. Bukti bahwa seorang Dinda yang dulu diremehkan, dianggap tidak berkembang, hanya bisa diam di rumah, ternyata memiliki potensi yang selama ini terpendam. Dan ini baru permulaan. Aku sudah bisa melihat masa depanku yang cerah, tanpa air mata, tanpa pengkhianatan, tanpa seorang Wawan atau Monica yang bisa merendahkanku lagi. Aku menatap cakrawala kota yang mulai dihiasi lampu-lampu malam. Beberapa tahun lalu, aku adalah istri yang diabaikan. Besok pagi, aku akan bangun sebagai pemilik bisnis skincare, Glow by Dinda, yang sedang naik daun. Perjalananku baru dimulai.
Minggu-minggu terakhir ini, teleponku tak henti-hentinya berdering dengan pesan dari teman-teman lama yang tiba-tiba ingat padaku. Semua bermula dari feature majalah bisnis yang memuat perjalananku membangun Glow by Dinda dari nol. Foto close-upku di halaman utama, dengan riasan natural dan senyum penuh percaya diri, ternyata menjadi pembicaraan di berbagai grup alumni dan mantan rekan kerja Wawan. Dinda, kamu datang kan ke reuni kantor lama Wawan besok? Semua pada penasaran sama kamu. Pesan Lila disertai screenshot undangan digital dengan desain elegan. Jari-jariku mengetuk meja marmer di apartemenku sambil mempertimbangkan tawaran itu. Sudah 3 tahun aku absen dari acara-acara seperti ini. Dulu, sebagai istri karyawan biasa, aku sering merasa tidak berarti di antara para istri eksekutif yang bergaya hidup mewah. Tapi sekarang segalanya berbeda. Aku akan datang, hanya untuk bertukar sapa, balasku singkat, lalu segera memanggil stylist pribadiku untuk menyiapkan penampilan terbaik. Hari H tiba. Aku berdiri lama di depan cermin body length di walk-in closetku, menatap refleksi diriku yang mengenakan dress midi Hugo Boss warna champagne, sederhana tapi elegan, dengan cutout detail di bagian punggung yang menampilkan kulit halus hasil perawatan intensif. Rambutku ditata loose wave natural, jatuh sempurna di bahu. Make upku soft glamour dengan highlight tepat di titik-titik yang membuat wajahku glowing alami. Tak lupa, parfum Tom Ford Private Blend yang harumnya bertahan seharian. Perfect, bisikku sambil memutar badan untuk memastikan setiap sudut penampilanku sempurna. Saat tiba di hotel berbintang 5 tempat acara diadakan, jantungku berdegup sedikit kencang. Bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Aku sengaja datang tepat waktu, tidak terlalu awal yang terkesan desperate, tidak juga terlambat yang terlihat seperti sengaja cari perhatian. Lobi hotel yang megah dipenuhi wajah-wajah familiar. Beberapa pasang mata langsung menoleh saat aku melenggang masuk dengan hak tinggi Jimmy Choo yang berbunyi tegas di lantai marmer. Dinda? Dinda, kan? Wah, beda banget. Kamu sekarang. Produk skincaremu itu laris banget ya? Aku pakai low night creamnya. Kok bisa kurus dan glowing gini sih? Share dong rahasianya. Sambutan hangat, atau tepatnya penuh keingintahuan, ini mengalihkan perhatian dari grup kecil di sudut ruangan. Dan di sana, seperti adegan slow motion dalam film, mataku bertemu dengan sepasang mata yang dulu sangat kukenal. Wawan. Dia berdiri kaku dengan setelan jas yang jelas sudah dipakai beberapa kali. Kerah bajunya sedikit aus, dan dasinya model tahun lalu. Di sampingnya, Monica dengan gaun merah menyala yang terlalu berlebihan untuk acara santai seperti ini. Makeupnya tebal dengan contouring yang kurang blend. Ekspresi mereka tak tergambarkan. Wawan seperti melihat hantu. Matanya bulat, bibirnya sedikit terbuka. Monica? Ah, wanita itu langsung meremas lengan suaminya begitu menyadari kehadiranku. Wajahnya berubah masam seperti baru mencium sesuatu busuk. Aku hanya tersenyum tipis, lalu dengan sengaja memalingkan muka, gerakan kecil yang bermakna besar. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan melihatku terganggu oleh kehadiran mereka. Dinda, kamu masih ingatkan sama Wawan dan istrinya? Tiba-tiba seorang rekan lama menyeretku ke arah mereka. Nafasku sesaat tertahan, tapi segera ku kendalikan. Dengan sikap paling natural, aku mengulurkan tangan. Hai, Wawan. Lama tidak jumpa. Suaraku stabil, tanpa getaran emosi. Wawan seperti kehilangan kata-kata. Tangannya yang bersentuhan denganku terasa dingin dan berkeringat. Din, kamu kelihatan cantik. Aku menyelesaikan kalimatnya dengan senyum manis, lalu segera memindahkan perhatian ke Monica. Oh, ini pasti Monica. Salam kenal. Monica wajahnya memerah. Tangannya yang bersentuhan denganku lemas,
dan aku bisa melihat bagaimana matanya dengan cepat memindai dari ujung kepala sampai kakiku, menghitung setiap detail penampilanku yang pasti membuatnya frustasi. "Kamu pakai produk sendiri ya?" tanyanya dengan nada yang berusaha santai tapi gagal menyembunyikan dengkinya. "Tentu," jawabku ringan sambil dengan sengaja menyentuh pipiku yang memang mulus. "Quality control paling penting kan? Kalau CEO-nya saja tidak pakai produk sendiri, bagaimana mau meyakinkan customer?" Beberapa orang di sekitar kami tertawa riang. Monica tersenyum kaku, sementara Wawan terus memandangiku dengan ekspresi campur aduk, kagum, penyesalan, mungkin juga sedikit ketakutan. Di sepanjang malam, aku menjadi pusat perhatian. Bukan dengan sengaja mencari perhatian, tapi karena memang aura keberhasilanku yang tak bisa disembunyikan. Setiap kali Wawan atau Monica mencoba masuk ke dalam lingkaran pembicaraanku, dengan halus aku berpindah ke grup lainnya. Saat acara hampir berakhir, dari kejauhan aku melihat Monica berbicara serius dengan Wawan, wajahnya merah padam. Sementara Wawan terlihat seperti anak kecil yang dimarahi. Aku memesan segelas champagne dan menyesapnya perlahan. Rasa buahnya yang segar di lidah seolah menjadi simbol kemenanganku malam ini. Tak perlu kata-kata kasar. Tak perlu aksi dramatis. Keberadaanku yang penuh percaya diri inilah yang menjadi tamparan terbesar bagi mereka. Dan dari tatapan Monica yang penuh kebencian, aku tahu pertempuran baru akan segera dimulai. Tapi aku siap. Karena kali ini, aku bukan lagi Dinda yang lemah yang bisa mereka injak-injak. Aku adalah Dinda yang baru, dan mereka belum melihat apa-apa. Pagi setelah acara reuni, sinar matahari menyelinap melalui tirai sutra kamarku, membangunkanku dengan hangatnya. Tubuhku masih lelah, tapi pikiran sudah melompat-lompat mengingat ekspresi Wawan dan Monica semalam. Aku membuka ponselku yang sudah berderet notifikasi. Kebanyakan permintaan pertemanan dari orang-orang yang tadi malam bertemu denganku. Namun, satu pesan dari Lila membuat alisku berkerut. "Dinda, kamu lihat postingan Monica? Dia sepertinya menyindirmu tanpa nyebut namamu." Dengan jari yang tiba-tiba terasa dingin, aku membuka link yang dikirim Lila. Di sana, di grup beranggotakan 200 orang itu, Monica telah memposting foto dirinya dengan caption panjang. "Sedih lihat perempuan-perempuan sekarang yang merasa hebat hanya karena punya uang. Padahal uangnya dari mana? Dari sugar daddy? Dari menjual produk abal-abal? Atau jual diri? Yang penting bisa pamer tas branded dan mobil mewah di sosmed ya? Padahal dulu cuma, sudahlah. Yang penting saya dan suami bahagia dengan kejujuran kami." Aku membaca ulang postingan itu 3 kali. Mulutku terasa kering. Tanganku gemetar bukan karena marah, tapi karena betapa transparannya kebencian itu. Monica bahkan menyertakan hashtag hidup sederhana dan no need to show off. Ironi yang menyakitkan mengingat dialah yang dulu selalu memamerkan tas-tas palsunya di kantor Wawan. Layar ponselku seketika dipenuhi screenshot dari berbagai teman. Ada yang marah membelaiku, ada yang penasaran, tapi kebanyakan, seperti biasa, hanya ingin menikmati drama. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. 5 tahun lalu, fitnah seperti ini mungkin akan membuatku menangis berhari-hari, mungkin bahkan depresi. Tapi sekarang, aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada perempuan kecil seperti Monica yang harus menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Teleponku berdering. "Lila, Dinda, kamu baik-baik saja? Aku sudah laporkan postingannya. Tapi..." "Tenang, Lila," potongku dengan suara yang jauh lebih tenang dari yang kuduga. "Aku tidak akan bereaksi." Tapi dia sudah. Dia ingin aku marah, ingin aku menghubungi Wawan, ingin aku membuat drama, dan aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Tapi diam bukan berarti kalah. Siang itu,
Aku mengadakan live Instagram dari showroom Glow by Dinda yang luas dan modern. Tanpa menyebut nama siapapun, aku bercerita tentang perjalanan bisnisku, mulai dari meracik produk di dapur kecil, sampai sekarang memiliki pabrik sendiri. Aku menunjukkan sertifikat BPOM, sertifikat halal, dan testimoni dari dermatolog ternama. Banyak yang bilang sukses itu harus ada backingan, harus ada sugar daddy, kataku sambil tersenyum ke kamera. Tapi saya percaya, yang paling penting adalah kerja keras dan kejujuran. Live-ku ramai dengan komentar positif. Bahkan beberapa selebgram besar ikut bergabung dan memuji produkku. Di tengah live, sebuah akun anonim tiba-tiba berkomentar kasar. Dasar pelacur pamer. Produkmu juga palsu. Aku hanya tertawa kecil. Wah, ada yang kurang kerjaan nih. Tapi gak apa-apa. Saya doakan kamu bahagia ya. Kalau tidak percaya produk saya, silakan laporkan ke BPOM. Respons tenangku justru membuat penonton semakin membelaiku. Komentar kasar itu tenggelam dalam lautan pujian. Malamnya, Lila mengirimiku screenshot terbaru. Monica telah menghapus postingannya setelah dibombardir pertanyaan dari teman-temannya yang kebetulan juga pelanggan setiaku. Bahkan ada yang dengan terang-terangan bertanya, "Monik, ini maksudnya Dinda kan? Kamu tahu nggak sih kalau produknya sudah lolos uji klinis? Aku pakai dan kulitku jauh lebih baik. Jangan asal fitnah dong." Aku mematikan lampu kamar dan berbaring di tempat tidurku yang luas. Di luar jendela, kota bergemerlap dengan indahnya. Rasanya aneh. Dulu, fitnah seperti ini akan menghancurkanku. Sekarang, aku justru merasa lebih kuat. Monica mungkin mengira fitnahnya akan membuatku jatuh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia tanpa sadar telah memberiku panggung untuk membuktikan siapa diriku yang sebenarnya. Dan ini baru permulaan. Karena aku tahu, seorang perempuan yang merasa terancam seperti Monica tidak akan berhenti sampai di sini. Tapi biarlah dia yang terus memantik api. Aku cukup siapkan air untuk memadamkannya. Esok hari, pesanan di websitemu meningkat 40%. Ternyata, ada banyak orang yang lebih percaya pada karya nyata daripada kata-kata penuh dengki. 2 minggu telah berlalu sejak insiden postingan Monica, dan hidupku berjalan seperti biasa, penuh dengan meeting bisnis, pengembangan produk baru, serta sesi foto untuk kampanye terbaru Glow by Dinda. Namun, di balik rutinitas yang produktif itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Teleponku beberapa kali berdering dari nomor tak dikenal, dan ketika kuangkat, hanya ada diam di seberang sana sebelum akhirnya terputus. Awalnya kukira itu salah sambung biasa, sampai suatu sore, Lila mengirimkan sesuatu yang membuat darahku membeku. "Dinda, kamu perlu lihat ini," tulisnya, disertai tangkapan layar dari grup WhatsApp alumni Universitas Wawan. Di sana, dalam percakapan berantai yang melibatkan puluhan anggota, Monica dengan gamblang menuduhku merusak rumah tangganya. "Kalian tahu nggak sih, ada mantan istri yang nggak bisa move on? Sampai sekarang masih sering chat suami aku, minta perhatian. Padahal dia kan sudah punya harta banyak, tapi tetap aja ngerusak hubungan orang. Heran deh, perempuan kayak gitu tuh nggak ada harga dirinya ya." Aku menatap layar ponselku, mulutku terbuka sedikit. Napasku tersengal, bukan karena sedih, tapi karena betapa keterlaluannya tuduhan ini. Aku bahkan tidak pernah sekalipun menghubungi Wawan sejak perceraian kami. Justru sebaliknya, dialah yang beberapa kali mengirimiku pesan, yang selalu kubaca tapi tak pernah kurespons. Lila mengirim pesan lagi, "Ada beberapa orang yang nanya langsung, ini maksudnya Dinda ya?" Dan Monica jawab, "Yang jelas bukan kamu. Tapi kalian pasti tahulah siapa." "Dinda, ini sudah keterlaluan." Jemariku mengepal erat. Kali ini, diam bukan lagi pilihan. Tapi aku juga tidak ingin turun ke levelnya dengan berdebat di grup-grup yang sama. Aku perlu strategi yang lebih cerdas. Malam itu, di apartemenku yang sunyi, aku duduk di depan laptop dengan secangkir teh chamomile. Aku membuka folder khusus di driveku, folder berisi semua bukti pesan-pesan Wawan yang tidak pernah kujawab, lengkap dengan tanggal dan waktu. Ada juga rekaman suara, yang tanpa sengaja tersimpan saat Wawan menelepon dan aku tidak sadar tombol rekam tergesek, di mana dia mengeluh tentang Monica yang boros dan cerewet. Aku tidak berniat mempublikasikannya, tidak sekarang.
Tapi setidaknya, aku memiliki senjata jika Monica semakin menjadi-jadi. Keesokan harinya, aku sengaja mengunggah Instagram Story yang menampilkan latar belakang ponselku dengan jelas. Tidak ada satupun chat dari Wawan dalam 3 tahun terakhir. Aku menulis caption ringan, bersyukur hidup tenang tanpa drama. Fokus pada bisnis dan kebahagiaan sendiri jauh lebih menyenangkan. Beberapa teman yang memahami konteksnya langsung memberikan like dan komentar mendukung. Tapi yang lebih menarik adalah ketika Wawan tiba-tiba mengirim pesan WhatsApp, yang pertama dalam setahun terakhir. Dinda, aku minta maaf tentang apa yang Monica tulis. Dia lagi emosi karena kita bertengkar. Aku sudah bilang dia bahwa kamu tidak pernah menghubungiku. Aku membaca pesannya berulang kali, lalu memutuskan untuk merespons, kali ini dengan sengaja. Wawan, aku tidak peduli dengan masalah rumah tanggamu. Tapi kalau fitnah itu sampai merusak reputasi bisnisku, aku tidak akan tinggal diam. Ada bukti-bukti yang bisa aku publikasikan jika diperlukan. Tidak sampai 5 menit, Wawan membalas panik. Tidak usah sampai situ, Din. Aku akan bicara pada Monica. Dia akan hapus semua postingannya. Dan benar, dalam waktu 1 jam, semua postingan bernada fitnah Monica menghilang dari grup-grup WhatsApp. Tapi kerusakan sudah terjadi. Beberapa orang sudah mengambil screenshot dan mulai menyebarkannya secara privat. Di tengah kekacauan ini, datanglah kejutan tak terduga. Seorang teman kuliah Wawan yang juga influencer parenting ternama, tanpa diminta memposting review panjang tentang produk Glow by Dinda di Instagramnya, dilengkapi dengan foto sebelum dan setelah pemakaian yang menunjukkan perubahan signifikan pada kulitnya. Produk yang benar-benar bekerja. Dan yang paling saya hargai adalah integritas foundernya yang tidak pernah mau menjatuhkan orang lain demi promo. Tulisnya dengan tegas. Aku hampir menangis membaca itu. Tanpa kusadari, selama ini banyak sekali orang yang diam-diam memperhatikan dan mengetahui kebenarannya. Sore itu, saat aku sedang memeriksa email bisnis, teleponku berdering lagi dari nomor tak dikenal. Kali ini, kuangkat dengan tegas. Halo. Suara Monica yang tinggi dan gemetar menyambar telingaku. Dinda, kamu pikir kamu menang ya? Pikir dengan uangmu kamu bisa beli segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan tenang. Monica, aku tidak bermusuhan denganmu. Tapi kalau kamu terus seperti ini, ingat, aku punya semua bukti bahwa justru Wawan yang selalu menghubungiku, bukan sebaliknya. Dia terkesiap, lalu suaranya berubah lebih kecil. Kamu berbohong. Cek saja ponsel suamimu. Jawabku dingin sebelum menutup telepon. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku mengizinkan diriku menangis. Bukan karena sakit seperti dulu, tapi karena lega. Lega karena akhirnya bisa berdiri tegak melawan ketidakadilan. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu ini belum berakhir. Monica bukan tipe yang akan menyerah begitu saja. Dan ketika dia melancarkan serangan berikutnya, aku harus siap dengan perlindungan yang lebih kuat. Satu hal yang pasti, perang diam-diam ini telah berubah menjadi pertarungan terbuka. Dan kali ini, aku tidak akan mundur 1 langkah pun. Hujan turun deras di luar jendela apartemenku, menciptakan irama ritmis yang seharusnya menenangkan. Namun, malam ini, pikiranku dipenuhi oleh telepon Monica yang tak terduga tadi sore. Aku menatap ponselku yang tergeletak di atas meja marmer, seolah-olah benda kecil itu menyimpan segala jawaban atas kekacauan yang terjadi. Tiba-tiba, ponsel itu bergetar. Awalnya kukira Lila atau salah satu tim kerjaku, tapi yang muncul adalah nama yang sudah lama tidak kulihat di layar. Wawan. Aku menghela napas panjang. Apalagi sekarang? Apakah Monica menyuruhnya menelepon untuk meminta maaf? Atau justru untuk mengancamku lebih jauh? Dengan jari yang sedikit gemetar, kuangkat telepon itu. Dinda, suaranya terdengar parau, jauh berbeda dari nada percaya diri yang dulu sering ia gunakan. Aku cuma mau bilang bahwa aku sudah bicara dengan Monica. Dia tidak akan ganggu kamu lagi. Aku mengerutkan kening. Kenapa sekarang kamu tiba-tiba peduli, Wawan? 3 tahun lalu kamu tidak masalah membiarkan aku hancur. Diam sejenak. Lalu, suaranya pecah. Aku tahu. Aku salah.
Aku nggak nyangka kamu bisa sesukses ini, Din. Jangan, potongku cepat, menahan agar suaraku tidak terdengar bergetar. Jangan bilang kamu menyesal hanya karena sekarang aku sukses. Kalau aku masih miskin dan terpuruk, apa kamu akan menelepon seperti ini? Ia terdiam lagi. Jawabannya jelas. Aku cuma mau ngomong kalau Monica, dia lain banget sekarang. Selalu marah-marah, nuntut ini itu. Aku kewalahan, Din. Kadang aku mikir. Jangan diteruskan kalimat itu, Wawan. Suaraku tegas. Aku bukan tempat curhatmu. Kamu pilih dia. Sekarang tanggung jawabmu menghadapi konsekuensinya. Tapi Wawan terus berbicara, seolah tidak mendengarku. Dulu waktu sama kamu, hidupku teratur. Sekarang, aku bahkan gak tahu gimana bayar tagihan kartu kredit Monica yang membengkak. Aku memejamkan mata. Ironi yang pahit. Dulu, Wawan meninggalkanku karena mengira Monica akan membawanya ke kehidupan yang lebih glamor dan menyenangkan. Tapi sekarang, dialah yang terjebak dalam kehidupan yang justru mengurasnya, finansial maupun emosional. Wawan, akhirnya kuputuskan untuk menjawab dengan jujur. Aku tidak bahagia melihatmu menderita. Tapi aku juga tidak mau terlibat lagi. Kamu harus selesaikan masalahmu sendiri. Aku tahu, bisiknya. Tapi, boleh nggak kita ketemu? Sekedar ngobrol. Aku benar-benar butuh teman bicara, Din. Hati kecilku sempat terenyuh. Tapi kemudian aku teringat betapa sakitnya dulu ketika ia memilih Monica tanpa ragu. Tidak, Wawan. Itu bukan ide baik. Kalau begitu, setidaknya boleh aku minta maaf? Secara langsung. Aku menarik napas. Maafmu sudah kuterima, Wawan. Tapi maaf tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah move on, dan kamu juga harus mencoba. Sebelum ia sempat membalas, aku melanjutkan, dan tolong, jangan hubungi aku lagi. Untuk kebaikan kita semua. Kututup telepon itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan melihatnya akhirnya menyadari kesalahannya. Tapi di sisi lain, ada kesedihan menyadari betapa hubungan yang dulu begitu berarti bagi kami berdua, sekarang hanya tinggal kenangan pahit. Aku berjalan ke balkon, membiarkan udara malam yang dingin menerpa wajahku. Kota ini masih sama, gemerlap, penuh kehidupan. Tapi aku bukan lagi Dinda yang dulu. Ponselku bergetar sekali lagi. Kukira Wawan mencoba menelepon balik, tapi ternyata sebuah pesan dari Reza, partner bisnis yang selama ini sering memberiku dukungan. Besok ada acara startup inkubator. Kamu datang kan? Aku ada sesuatu yang mau kubicarakan, sesuatu yang penting. Aku tersenyum kecil. Hidup memang penuh kejutan. Saat satu pintu tertutup, selalu ada jendela lain yang terbuka. Dan untuk Wawan, aku memandang langit malam yang gelap. Mungkin suatu hari nanti ia akan benar-benar bahagia. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah melangkah maju. Dan tidak akan menoleh ke belakang lagi. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan tenang setelah percakapan terakhirku dengan Wawan. Aku sibuk dengan peluncuran produk baru Glow by Dinda. Serum vitamin C eksklusif yang sudah ditunggu-tunggu pelanggan setiaku. Kantorku yang baru di lantai 23 gedung perkantoran elit selalu ramai dengan meeting klien dan sesi foto produk. Kehidupan sosialku juga mulai berubah. Undangan ke acara-acara eksklusif mulai berdatangan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar diterima dalam lingkaran yang selama ini hanya kulihat dari jauh. Namun, kedamaian itu ternyata semu. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa email di meja kerjaku yang rapi, telepon Lila mendadak menyambar. Dinda, kamu duduk dulu. Kamu perlu lihat ini. Suaranya gemetar, tidak seperti biasanya. Sebelum sempat bertanya, WhatsAppku berderet dengan notifikasi.
Lila mengirimkan beberapa screenshot dari grup-grup alumni SMA Wawan dan forum online komunitas perempuan. Di sana, tersebar foto-foto diriku yang jelas-jelas telah diedit secara kasar. Ada yang menampilkan aku di klub malam dengan pakaian minim bersama beberapa pria. Ada pula yang seolah-olah menunjukkan aku sedang berciuman dengan seorang lelaki separuh baya di parkiran mall. Yang paling parah, sebuah akun anonim di forum ibu-ibu menulis, "Ini nih bos skincare yang katanya sukses mandiri. Padahal modalnya dari jadi gundik pengusaha kaya ini loh, foto editan. Sekarang produknya laris, tapi tetap aja masih nyari sugar daddy baru. Hati-hati kalau mau beli, takutnya uangnya buat judi atau narkoba si empunya." Tanganku gemetar memegang ponsel. Ini sudah melampaui batas. Bukan hanya menyerang reputasiku sebagai pebisnis, tapi juga merusak nama brand yang susah payah kubangun. "Lila, siapa yang menyebar ini?" Tanyaku mencoba menahan amarah. Siapa lagi kalau bukan Monica? Tapi dia pakai akun-akun palsu. Sulit membuktikannya. Aku menutup mata, menarik nafas dalam-dalam. Di masa lalu, mungkin aku akan menangis atau bahkan depresi. Tapi sekarang aku punya sumber daya untuk melawan. Tenang, aku ada ide. Esok harinya, tim hukum Glow by Dinda sudah berkumpul di ruang rapat. Bersama mereka, seorang ahli digital forensik yang biasa menangani kasus cybercrime. "Kita bisa melacak asal foto-foto ini," jelas sang ahli sambil menunjuk ke layar komputer. "Meski pakai akun palsu, setiap unggahan digital meninggalkan jejak." Sementara itu, tim PR-ku menyiapkan pernyataan resmi untuk media. Tidak defensif, tapi justru mengumumkan program baru, Glow for Truth. Kampanye edukasi tentang bahaya cyberbullying dengan donasi sebagian keuntungan untuk korban fitnah online. Di tengah kesibukan ini, teleponku berdering. Nomor tak dikenal lagi. "Dinda, puas sekarang?" Suara Monica yang menyeringai. "Produkmu bakal sepi peminat setelah semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya." Aku tersenyum dingin. "Monica, kamu tahu kan kalau memfitnah dan menyebar konten palsu bisa kena UU ITE? Hukuman penjara sampai 6 tahun. Tim hukumku sedang melacak semua unggahan itu." Dia terkesiap. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Itu bukan aku." "Kita lihat saja nanti," jawabku tenang sebelum menutup telepon. 3 hari kemudian, keajaiban terjadi. Seorang hacker etis yang bekerja untuk timku berhasil melacak IP address yang digunakan untuk mengunggah foto-foto palsu tersebut. Ternyata berasal dari sebuah warnet di dekat rumah Monica. Bahkan lebih mengejutkan, kami menemukan draft pesan yang belum terkirim di salah satu akun palsunya, berisi rencana untuk menyebarkan rumor bahwa produkku mengandung babi. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Tanpa ragu, tim hukumku mengajukan laporan resmi ke kepolisian. Dan seperti yang kuduga, Monica panik. Malam itu, Wawan muncul di depan kantorku dengan wajah pucat. "Dinda, tolong. Monica sedang hamil 3 bulan. Dia tidak kuat masuk penjara," pintanya dengan mata berkaca-kaca. Aku terkejut, tapi kemudian menghela nafas. "Wawan, dia sudah keterlaluan." Tapi, aku berhenti sejenak. Aku akan menarik laporan dengan satu syarat. Dia harus membuat video permintaan maaf yang jelas mengakui semua perbuatannya. Wawan mengangguk cepat. Aku pastikan dia melakukannya. Keesokan harinya, sebuah video muncul di Instagram Monica. Dengan wajah bengkak seperti habis menangis sepanjang malam, dia terbata-bata meminta maaf telah menyebar foto editan dan fitnah. Video itu langsung viral. Tapi yang paling mengejutkan, justru setelah kejadian ini, penjualan Glow by Dinda melonjak 300%. Rupanya publik bisa melihat siapa yang sebenarnya menjadi korban dalam cerita ini. Saat aku mengecek media sosial malam itu, ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kamu menang kali ini.
Tapi aku tidak akan berhenti. Aku hanya tersenyum, lalu memblokir nomor tersebut. Biarlah Monica terus hidup dalam kebenciannya. Aku punya terlalu banyak hal indah dalam hidup untuk dikhawatirkan oleh seorang perempuan yang tidak bisa move on. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu satu hal. Pertempuran ini belum benar-benar berakhir. Dan jika Monica ingin bermain api lagi, aku akan siap dengan air yang lebih banyak. Pagi itu, sinar mentari menembus tirai jendela apartemenku dengan lembut, menyinari dokumen-dokumen yang berserakan di atas meja kerjaku. Setelah kejadian video permintaan maaf Monica, aku berpikir segalanya akan mereda. Tapi ternyata, diam-diam dia masih menyimpan dendam. Kali ini, melalui pesan-pesan privat yang disebarkan ke klien-klien pentingku, menuduh produk Glow by Dinda menyebabkan iritasi dan alergi parah. Aku duduk dengan tegak, menatap layar laptop yang penuh dengan laporan dari tim pemasaran. Beberapa klien besar mulai mempertanyakan keamanan produk kami. Salah satu apotek mitra bahkan mengancam akan menarik seluruh stok. Napasku berat, tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena tekad yang mengeras. Sudah cukup, gumamku pada diri sendiri. Aku segera mengumpulkan seluruh tim inti di ruang rapat. Wajah-wajah mereka penuh kekhawatiran saat ku sampaikan kabar terbaru ini. Kita harus bertindak cepat dan tegas, ujarku dengan suara yang lebih tenang dari yang kuduga. Ini bukan lagi sekadar masalah pribadi antara aku dan Monica. Dia sekarang menyerang bisnis kita, bisnis yang sudah kita bangun dengan susah payah. Tim hukumku, Pak Handoko, seorang pengacara berpengalaman di bidang perlindungan konsumen dan cybercrime, segera mengajukan langkah-langkah strategis. Ibu Dinda, kita bisa menggugatnya secara perdata maupun pidana. UU ITE Pasal 27 Ayat 3 jelas melarang penyebaran konten penghinaan dan pencemaran nama baik, jelasnya sambil menunjuk ke beberapa poin penting dalam dokumen hukum. Tapi aku menggeleng. Saya tidak ingin berlarut-larut di pengadilan. Saya ingin pembersihan nama baik yang lebih efektif. Maka, kami merancang strategi 3 lapis. Pertama, tim digital forensik kami bekerja keras melacak setiap pesan fitnah yang dikirim ke klien-klien kami. Kedua, tim humas menyiapkan press conference dengan mengundang media-media ternama. Ketiga, dan ini yang paling penting, aku memutuskan untuk mengundang BPOM dan lembaga independen untuk melakukan uji klinis ulang terhadap seluruh produk kami secara terbuka. Press conference diadakan di ballroom hotel berbintang 5. Ruangan penuh dengan wartawan yang penasaran. Aku berdiri di podium dengan balutan blazer putih dan celana hitam yang sederhana namun elegan. Di belakangku, layar besar menampilkan sertifikat halal, izin BPOM, serta hasil uji klinis terdahulu. Saya di sini bukan untuk membela diri, bukaku dengan suara jelas. Tapi untuk membela ribuan ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan remaja yang telah mempercayai produk Glow by Dinda. Satu persatu, aku memaparkan bukti-bukti solid. Tangkapan layar pesan-pesan fitnah dari akun-akun palsu yang terhubung dengan IP address Monica. Rekaman teleponnya yang tanpa sadar terekam saat mengancam akan menghancurkan bisnismu seperti dia menghancurkan rumah tanggaku. Bahkan pernyataan dari beberapa klien yang bersedia menjadi saksi bagaimana Monica menawarkan uang untuk mereka yang mau mengaku mengalami iritasi. Tapi puncaknya adalah ketika perwakilan BPOM naik ke podium dan menyatakan, setelah pemeriksaan mendalam, produk Glow by Dinda tidak hanya memenuhi standar, tapi beberapa kandungannya bahkan lebih baik dari produk sejenis dengan harga 3 kali lipat. Acara itu menjadi viral. Dalam hitungan jam, tagar Glow for Truth menjadi trending di Twitter. Banyak selebritis dan influencer yang awalnya ragu, kini malah membela kami. Sore itu, teleponku berdering. Wawan lagi. Dinda, aku tidak tahu harus bilang apa. Monica, dia. Suaranya tercekat. Wawan, potongku dingin.
Aku sudah beri dia banyak kesempatan. Sekarang, pilihannya ada di tangan hukum. Aku tahu, tapi dia terdiam lama. Aku minta maaf untuk semuanya. Kali ini, ada getar tulus dalam suaranya yang membuat hatiku tersentuh, meski hanya sedetik. Maafmu ku terima, Wawan. Tapi hidup harus terus berjalan. Malam harinya, sambil bersandar di balkon apartemen, kurefleksikan semua yang terjadi. Monica mungkin akan menghadapi konsekuensi hukum. Wawan harus menanggung malu. Dan aku belajar sesuatu yang berharga, bahwa kebenaran memang bisa diserang, tapi tidak akan pernah bisa dikubur. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Reza. Kamu luar biasa hari ini. Masih ingat janji kita untuk makan malam? Aku sudah reservasi di tempat yang tenang. Aku tersenyum. Badai mungkin belum sepenuhnya reda, tapi setidaknya sekarang aku tahu, aku tidak akan menghadapinya sendirian. Dan untuk Monica, aku memandang langit senja yang mulai dihiasi bintang-bintang. Mungkin ini pelajaran berharga baginya, bahwa kebencian hanya akan menghancurkan diri sendiri. Tapi apakah dia akan belajar? Itu bukan lagi urusanku. Yang penting, aku sudah membuktikan sesuatu pada dunia. Dan yang lebih penting, pada diriku sendiri. Bahwa Dinda yang dulu bisa diinjak-injak, sekarang telah tumbuh menjadi perempuan yang tidak hanya cantik di luar, tapi kuat di dalam. Dan kekuatan itu, tidak ada yang bisa merebutnya dariku lagi. Udara di kafe mewah ini terasa segar dengan aroma kopi spesial yang baru saja dihidangkan di hadapanku. Setelah press conference yang sukses itu, hidupku seakan memasuki babak baru. Klien-klien yang sempat ragu kini kembali dengan loyalitas yang lebih kuat. Bahkan beberapa investor besar mulai menawarkan kerjasama. Namun, di balik semua keberhasilan ini, ada satu hal yang masih mengusik pikiranku. Nasib Monica setelah semua yang terjadi. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Lila. Kamu lihat berita terakhir tentang Monica? Bisnis skincare sampingannya kolaps total. Dengan alis berkerut, aku segera membuka link yang dikirimnya. Ternyata, sebuah artikel online sedang membahas bagaimana Monica Skincare, bisnis kecil yang dia bangun sambil menjatuhkanku, dibombardir komentar negatif setelah konsumen mengeluh produknya menyebabkan iritasi parah. Yang lebih mengejutkan, ada foto-foto bukti bahwa dia menggunakan bahan-bahan ilegal dan berbahaya yang tidak tercantum dalam kemasan. Aku menghela napas panjang. Ironi yang pahit, wanita yang selama ini menuduh produkku berbahaya, justru terbukti melakukan kesalahan yang jauh lebih fatal. Tanpa kusadari, jemariku sudah membuka Instagram dan menelusuri akun Monica. Postingan terakhirnya 3 hari lalu, sebuah foto dengan caption panjang tentang, tetap semangat meski difitnah. Kolom komentar dipenuhi tuntutan refund dari pelanggan yang marah. Beberapa bahkan mengancam akan melaporkannya ke BPOM. Dinda, kamu seneng ya lihat ini? Tanya Lila melalui chat. Aku memandang jauh keluar jendela kafe sebelum membalas. Tidak, aku tidak bahagia melihat orang lain menderita, bahkan Monica sekalipun. Itu benar. Meski semua perlakuan kejinya padaku, melihat kejatuhannya tidak memberiku kepuasan seperti yang kubayangkan. Justru, ada perasaan kosong, seperti menyaksikan sebuah drama yang akhirnya tidak sepadan dengan semua energi yang dikeluarkan. Namun, karma ternyata belum selesai bekerja. Saat aku sedang membayar kopi, telepon dari tim hukumku menyambar. Ibu Dinda, ada perkembangan baru. Ternyata, beberapa bahan berbahaya yang digunakan Monica dalam produknya diimpor secara ilegal. Ini sudah masuk ranah penyelundupan. Polisi sedang menyelidiki. Aku tercekat. Ini sudah melampaui sekadar persaingan bisnis atau balas dendam pribadi. Apa dia bisa dipidana? Tanyaku pelan. Bisa saja. Jika terbukti, hukumannya berat, mulai dari denda besar hingga kurungan penjara. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kalut. Aku membayangkan Wawan. Haruskah aku menghubunginya? Memberi peringatan? Tapi bukankah itu akan terlihat seperti aku menyombongkan kemenanganku? Di tengah kebimbanganku, alam seolah menjawab.
Hujan deras tiba-tiba mengguyur, memaksaku untuk berhenti di sebuah shelter kecil. Dan di sana, dengan takdir yang sulit dipercaya, aku bertemu dengan Wawan. Dia terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya sayu, pakaiannya tidak serapi dulu. Kami saling menatap kaget sebelum akhirnya dia memecah kesunyian. "Dinda, aku tahu kamu pasti sudah dengar." Aku mengangguk pelan. "Aku baru dapat kabar dari pengacaraku." Dia menggosok wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu dia akan sejauh ini memakai bahan ilegal, menyelundupkan, suaranya pecah. Sekarang polisi menyelidiki, dan rumah kami digeledah pagi tadi. Hujan semakin deras, menciptakan suara gemuruh yang mengisi kesunyian antara kami. Dia sedang hamil, Din. 3 bulan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Perutnya seperti diiris sembilu mendengar pengakuannya. Tanpa kusadari, air mata mengalir di pipiku. Bukan untuk Monica, tapi untuk bayi tak berdosa yang akan lahir dalam situasi seperti ini. "Wawan," suaraku parau oleh emosi. Aku tidak ingin melihat siapapun menderita, apalagi anak yang belum lahir. Tapi Monica harus bertanggung jawab atas pilihannya. Dia mengangguk, air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya. "Aku tahu. Aku hanya malu. Dulu aku meninggalkanmu karena mengira dia lebih baik. Lihatlah sekarang." Kami berdiri dalam diam yang dalam, ditemani deru hujan yang perlahan reda. "Aku harus pergi," akhirnya kuputuskan. "Tapi sebelum beranjak, kuberikan satu kalimat terakhir. Jika kau butuh bantuan hukum, pengacaraku mungkin bisa memberi saran. Bukan untuk Monica, tapi untuk bayimu." Wawan terkejut, lalu wajahnya cerumple dengan emosi yang tak terbendung. "Maafkan aku, Dinda. Untuk semuanya." Aku pergi dengan langkah berat. Sesampainya di apartemen, kudapati Reza sudah menungguku dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil menyambutku dalam pelukan. Aku bersandar di bahunya yang kokoh, mencoba mencari jawaban. "Aku tidak tahu, Za. Aku seharusnya merasa puas. Tapi, kenapa justru terasa hampa?" Dia menatapku dalam-dalam sebelum berkata lembut. "Karena kamu bukan seperti mereka. Kamu punya hati, Dinda. Dan itu yang membuatmu tetap cantik, dalam dan luar." Malam itu, sambil memandang kota dari balkon apartemen, kusadari satu hal. Karma memang berputar. Tapi bukan tugas kita untuk menikmati penderitaan orang lain. Monica akan menghadapi konsekuensi atas pilihannya. Sama seperti aku dulu bangkit dari keterpurukan akibat pilihan Wawan. Dan sekarang? Sekarang saatnya aku benar-benar melangkah maju, tanpa beban kebencian, tanpa tawa atas kejatuhan orang lain. Karena kemenangan sejati bukan saat musuhmu jatuh, tapi saat kamu bisa tetap berdiri tegak dengan hati yang bersih. Aku menarik napas dalam, merasakan damai yang perlahan mengisi relung hatiku. Besok adalah hari baru, dan untuk pertama kalinya dalam lama, aku menyambutnya dengan senyuman tulus, bukan lagi dengan dendam yang menggerogoti. Layar perlahan memudar, meninggalkan bayangan Dinda yang kini benar-benar bebas. Matahari pagi menyinari ruang kerjaku yang luas di lantai 23 gedung Glow by Dinda, memantulkan cahaya keemasan di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu oak berkualitas tinggi. Baru saja aku menyelesaikan rapat penting dengan tim pemasaran mengenai kampanye terbaru kami, ketika telepon kantor berdering. "Bu Dinda, ada telepon penting dari Pak Handoko," lapor sekretariku melalui interkom. Aku segera mengangkat telepon, dan suara tegas pengacaraku langsung menyambar. "Ibu Dinda, ada perkembangan baru dalam kasus Monica. Ternyata ini berdampak juga pada Wawan." Jantungku berdegup kencang. Apa yang terjadi? Perusahaan tempat Wawan bekerja memutuskan memecatnya efektif hari ini. Alasannya karena skandal penyelundupan bahan ilegal yang melibatkan Monica telah merusak reputasi perusahaan. Selain itu, ada temuan bahwa Wawan mungkin terlibat dalam pembiayaan bisnis ilegal istrinya. Aku terduduk lemas di kursi ergonomis mewahku. Padahal hanya beberapa minggu yang lalu, Wawan masih menjadi kepala divisi di perusahaan multinasional itu. Posisi yang dulu sangat dibanggakannya saat memilih Monica karena karir cemerlang yang dijanjikan perempuan itu. Apakah
Apakah dia akan ditahan juga? Tanyaku dengan suara kecil. Untuk saat ini penyelidikan masih berfokus pada Monica sebagai pelaku utama. Tapi Wawan akan dipanggil sebagai saksi. Ini situasi yang sangat buruk untuknya, Ibu. Setelah menutup telepon, aku berjalan pelan ke jendela panoramik yang memamerkan pemandangan kota yang megah. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke Wawan 8 tahun yang lalu, saat kami masih muda dan penuh impian. Dia selalu bicara tentang ingin menjadi orang sukses, ingin membanggakan orang tua. Dan sekarang, tanpa kusadari, tangan ini sudah menekan nomor telepon yang sudah lama tidak kuhubungi. Telepon tersambung setelah beberapa dering. Halo. Suara Wawan terdengar parau, jauh berbeda dari nada percaya diri yang dulu melekat padanya. Wawan, aku baru dengar kabarnya. Kataku, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Diam yang panjang menyergap sebelum akhirnya dia menjawab. Ya, aku dipecat hari ini. Segala tabungan sudah habis untuk biaya pengacara Monica. Bahkan rumah yang dulu kita tinggali bersama, harus kujual. Suaranya pecah di ujung telepon. Dinda, aku tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Aku menutup mata, mencerna semua informasi ini. Di satu sisi, ada perasaan bahwa ini adalah karma atas semua yang telah dia lakukan. Tapi di sisi lain, Wawan, dengarkan aku. Suaraku tegas tapi tidak keras. Aku tidak akan membantumu secara finansial. Tapi jika kau butuh referensi untuk pekerjaan baru, aku bersedia menjadi referensimu. Hanya sebagai profesional yang mengenal karaktermu di masa lalu. Dia terkesiap. Kau mau membantuku? Setelah semua yang kulakukan. Ini bukan tentang membantu, jelasku pelan. Ini tentang memberi kesempatan kedua. Tapi ingat, Wawan, hidup tidak akan pernah memberimu kemewahan yang sama seperti dulu. Kau harus mulai dari bawah lagi. Aku tahu, bisiknya. Dan, terima kasih, Dinda. Aku tidak pantas mendapat kebaikanmu. Saat menutup telepon, aku menarik napas dalam-dalam. Di luar jendela, awan bergerak pelan menutupi matahari, menciptakan bayangan di seluruh kota. Beberapa jam kemudian, saat aku sedang memeriksa laporan keuangan triwulan, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Reza. Kudengar kabar tentang mantan suamimu. Kamu baik-baik saja? Aku tersenyum kecil. Reza selalu tahu kapan aku membutuhkan dukungan. Ku ketik balasan. Aku baik. Hidup terus berjalan. Makan malam nanti jam 8 masih berlaku. Balasannya langsung datang. Selamanya berlaku untukmu. Senja itu, saat aku bersiap untuk menemui Reza, pandanganku tertumbuk pada foto lama yang tak sengaja terbuka di laptop, gambar pernikahan kami dulu, di mana Wawan masih memandangku dengan mata penuh cinta. Dengan hati yang tenang, ku klik delete. Tak ada lagi kebencian, tak ada lagi dendam. Hanya pelajaran berharga bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dan sekarang, akhirnya, aku bisa benar-benar melangkah ke babak baru hidupku. Sementara untuk Wawan, dia harus menghadapi konsekuensi pilihannya sendiri. Dan kali ini, aku tidak bisa, menyelamatkannya lagi. Layar perlahan memudar ke kegelapan, meninggalkan bayangan Dinda yang kini benar-benar merdeka. Hujan turun dengan derasnya di luar apartemenku, menciptakan suara gemericik yang menenangkan di atas kaca jendela. Aku sedang bersandar di sofa kulit putih yang nyaman, menikmati secangkir teh chamomile hangat ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Lila muncul di layar. Dinda, kamu duduk dulu. Monica baru saja mengajukan cerai ke Wawan. Aku menatap pesan itu, mencoba memahami apa yang baru saja kubaca. Setelah semua drama, skandal, dan kejatuhan mereka, akhirnya Monica memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Aku seharusnya merasa puas,
Ini adalah karma terakhir yang sempurna untuk Wawan, yang dulu meninggalkanku demi dia. Tapi yang kurasakan justru sebuah kehampaan yang aneh. Aku menelusuri berita online, dan di sana tersebar kabar tentang pengajuan cerai Monica. Menurut sumber yang dikutip media, Monica merasa terbebani dengan masalah hukum dan keuangan yang menimpa mereka, dan ingin memulai hidup baru tanpa Wawan. Ironisnya, ini persis seperti yang dia lakukan dulu, meninggalkan seseorang ketika keadaan menjadi sulit. Teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Dengan perasaan was-was, kuangkat. Dinda. Suara Wawan yang parau menyambar telingaku. Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi. Dia terdengar hancur. Suaranya gemetar, seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Dia meninggalkanku, Din. Persis seperti yang kulakukan padamu dulu. Aku menarik napas dalam-dalam. Wawan, kenapa kau menghubungiku? Karena aku baru mengerti sekarang. Aku baru mengerti betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang kau percayai. Suaranya pecah. Dan aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf untuk semuanya. Aku memejamkan mata. 8 tahun yang lalu, aku mungkin akan menangis mendengar pengakuan ini. Tapi sekarang aku hanya merasakan sebuah ketenangan yang aneh. Aku dengar kau dipecat, kataku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Ya, dan sekarang Monica pergi. Dia bahkan meminta bagian dari uang hasil penjualan rumah yang dulu adalah rumah kita, Din. Aku bisa mendengar betapa hancurnya dia. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kepuasan seperti yang kubayangkan. Justru, ada rasa iba yang samar. Wawan, dengarkan, akhirnya kuputuskan untuk berbicara jujur. Aku tidak akan berpura-pura bahwa ini bukan karma untukmu. Tapi aku juga tidak akan menertawakan penderitaanmu. Hidup sudah cukup keras tanpa kita saling membenci. Dia diam sejenak. Kau tidak membenciku. Tidak, jawabku pelan. Aku sudah move on, Wawan. Dan kau juga harus mencoba melakukannya. Tapi bagaimana? Aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, istri, rumah. Kau masih punya dirimu sendiri, potongku. Mulailah dari sana. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke balkon. Hujan sudah reda, meninggalkan udara segar dan bau tanah yang menenangkan. Kota ini terlihat begitu indah di malam hari. Gemerlap lampu, kehidupan yang terus berjalan. Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Reza. Masih ingin bertemu besok? Aku bisa bawa makanan favoritmu. Aku tersenyum. Inilah perbedaan antara masa laluku dan masa depanku. Wawan mewakili segala sesuatu yang pernah menyakitiku, sementara Reza mewakili harapan baru. Seseorang yang mencintaiku untuk siapa aku sekarang, bukan untuk siapa aku dulu. Kubalas pesannya. Aku tidak sabar. Malam itu, sebelum tidur, kusempatkan melihat media sosial Monica. Dia sudah mengubah statusnya menjadi single dan mengunggah foto. Baru di sebuah kafe mewah, tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Beberapa teman kami berkomentar mendukung, seolah melupakan semua skandal yang dia timbulkan. Aku menggelengkan kepala. Beberapa orang tidak pernah berubah. Tapi aku sudah berubah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bersyukur untuk semua yang terjadi. Untuk pengkhianatan Wawan, untuk fitnah Monica, untuk semua air mata yang pernah kutumpahkan. Karena tanpa semua itu, aku tidak akan menjadi Dinda yang sekarang. Perempuan kuat yang berdiri tegak di atas puing-puing masa lalunya, siap menyambut masa depan yang lebih cerah. Dan untuk Wawan dan Monica, mereka akhirnya mendapatkan tepat apa yang mereka berikan padaku dulu. Dan itu, mungkin, adalah keadilan yang paling sempurna. Layar perlahan memudar,
meninggalkan bayangan Dinda yang kini benar-benar bebas. Matahari pagi menyinari jalanan kota dengan lembut saat aku melangkah keluar dari apartemen, mengenakan dress putih sederhana yang melayang-layang ditiup angin musim semi. Hari ini adalah hari yang spesial. Pertemuan pertamaku dengan Reza setelah semua drama dengan Wawan dan Monica akhirnya mereda. Kami sepakat bertemu di kafe kecil yang tersembunyi di antara rindangnya pepohonan taman kota, jauh dari keramaian dan sorotan media. Aku menyusuri jalan setapak yang dipenuhi bunga-bunga musim semi, mencoba menenangkan degup jantung yang tak biasa cepatnya. Sudah lama aku tidak merasa gugup seperti ini. Reza dan aku sudah berteman sejak bisnis Glow by Dinda mulai berkembang. Tapi baru belakangan ini kami menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Dia sudah menungguku di teras kafe, mengenakan kemeja linen biru muda yang membuat matanya yang hijau semakin menonjol. Senyum hangatnya langsung membuat suasana hatiku tenang. "Kamu tepat waktu," ujarnya sambil berdiri menyambutku. Tangannya yang hangat menyentuh lenganku sejenak, sebuah sentuhan sederhana yang membuat kulitku merinding. "Aku tidak mau terlambat untuk hari spesial ini," jawabku sambil duduk di hadapannya. Meja di depan kami dihiasi vas kecil berisi bunga lavender segar, favoritku. Aku tersenyum, menyadari betapa perhatiannya dia pada hal-hal kecil. "Bagaimana kabarmu setelah semuanya?" tanya Reza dengan suara rendah, matanya penuh perhatian. Aku menatap cangkir latte di hadapanku sebelum menjawab. "Aku baik-baik saja. Lebih baik dari yang kuduga. Sebenarnya, aku pikir melihat kejatuhan Wawan akan membuatku merasa puas, tapi yang kurasakan justru kosong." Reza mengangguk pelan, seolah memahami setiap kata yang tak terucap. "Karena kamu bukan orang yang pendendam. Itu salah satu hal yang kukagumi dari dirimu." Percakapan kami mengalir begitu alami, tentang bisnis, tentang rencana ekspansi Glow by Dinda ke pasar internasional, tentang buku yang baru saja kami baca. Tidak ada ketegangan, tidak ada topik yang dihindari. Berbeda sekali dengan hubunganku dengan Wawan dulu yang selalu dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian. Saat matahari mulai tinggi, Reza tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Aku bawa sesuatu untukmu." Di dalam kotak itu terdapat sebuah pena antik dengan ukiran bunga telang, bahan utama produk unggulanku yang pertama. "Karena kamu selalu mengatakan bahwa ide-ide terbaikmu datang saat menulis di jurnal," jelasnya sambil menyerahkan hadiah itu. Tanganku gemetar saat menerimanya. "Kamu ingat percakapan kecil kita itu?" "Aku ingat setiap hal tentangmu, Dinda," jawabnya dengan tulus. Di saat itulah aku menyadari sesuatu yang penting. Selama ini, aku terlalu fokus membangun bisnis dan membuktikan diri pada orang-orang yang sudah melukaiku, sampai tidak menyadari bahwa ada seseorang yang melihatku untuk siapa aku sebenarnya. Bukan sebagai mantan istri Wawan, bukan sebagai korban Monica, tapi sebagai Dinda yang utuh. Perjalanan pulang dari kafe itu terasa berbeda. Langkahku lebih ringan, hatiku lebih plong. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Lila. "Gimana kencannya? Details, please." Aku tersenyum sendiri sambil mengetik balasan. Aku pikir ini awal dari sesuatu yang indah. Malam itu, saat aku berdiri di balkon apartemen menatap bintang-bintang, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa cukup kuat untuk melupakan masa lalu. Cukup berani untuk menyambut masa depan. Dan yang paling penting, cukup terbuka untuk membiarkan seseorang masuk ke dalam hidupku lagi. Reza bukanlah pembalasan untuk Wawan. Bukan pula bukti bahwa aku menang atas Monica. Dia adalah babak baru yang tak terikat dengan luka-luka lama. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraianku, aku benar-benar siap untuk memulai kisah baru. Layar perlahan memudar, meninggalkan bayangan Dinda yang siap mencintai lagi.
Langit sore yang berwarna jingga keemasan membanjiri ruang kerjaku melalui dinding kaca panoramik ketika sekretariku menginformasikan ada tamu tak terduga menungguku di lobi. "Siapa namanya?" tanyaku sambil menutup laptop. Jemariku masih terasa pegas setelah seharian menyusun proposal ekspansi bisnis ke Singapura. "Bapak Wawan, Bu." Dia bilang, dia mantan suami ibu. Segelas air mineral yang baru saja kuminum tercekat di tenggorokan. Sudah 6 bulan sejak terakhir kami berbicara. Sejak Monica meninggalkannya dalam keadaan hancur. Jantungku berdegup kencang tanpa alasan yang jelas saat aku memutuskan untuk menemui dia di ruang tamu eksekutif lantai dasar. Wawan berdiri di dekat jendela. Tubuhnya yang dulu tegap sekarang terlihat sedikit bungkuk. Setelan jasnya yang biasa selalu rapi sekarang terlihat kusut. Dan rambut hitamnya yang dulu selalu tersisir rapi kini mulai menipis di bagian ubun-ubun. Ketika dia menoleh, matanya yang merah dan lingkaran hitam tebal di bawahnya membuatku terkejut. "Dinda," suaranya serak, "terima kasih sudah mau menemui aku." Aku duduk di seberangnya, menjaga jarak aman. "Apa yang bisa kubantu, Wawan?" Dia mengeluarkan napas panjang sebelum mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Kotak yang langsung kukenali. Kotak pernikahan kami dulu. Aku tidak pantas meminta ini. Tapi setelah semua yang terjadi, setelah Monica pergi, setelah kehilangan segalanya, aku baru menyadari satu hal. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu, memperlihatkan cincin pertunangan yang dulu dipakainya di jari manisku. "Aku masih mencintaimu, Din. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua." Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa berat. Aku menatap cincin itu, simbol janji yang dulu dihancurkannya dengan sengaja, lalu mengalihkan pandang ke wajah Wawan yang penuh penyesalan. "Kamu tahu aku sedang berkencan dengan Reza," ujarku datar. Wawan mengangguk pelan, wajahnya berkerut seperti kesakitan. "Aku tahu. Tapi kita punya sejarah, Din. 8 tahun pernikahan. Kamu tidak bisa menyangkal bahwa dulu kita bahagia." Aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota yang sibuk di bawah. "Dulu, ya. Tapi kamu yang memilih mengakhiri itu semua. Untuk Monica. Aku bodoh. Aku buta." Suaranya tiba-tiba meninggi. "Tapi lihatlah aku sekarang, Din. Aku sudah dihukum cukup. Kehilangan pekerjaan, rumah, segalanya. Bahkan anak yang dikandung Monica ternyata bukan anakku." Aku memutar badan, terkejut dengan pengakuan terakhirnya. "Apa?" Air mata mulai mengalir di wajahnya yang kini tampak 10 tahun lebih tua. Setelah dia melahirkan, tes DNA membuktikan aku bukan ayahnya. Selama ini dia berselingkuh. Seketika, seluruh ironi kehidupan ini menghantamku dengan keras. Wawan yang dulu berselingkuh, sekarang dikhianati dengan cara yang sama persis. "Aku benar-benar minta maaf, Dinda." Dia berlutut, tangannya mencoba memegang tanganku. "Aku akan melakukan apapun. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Kita bisa mulai lagi dari awal." "Tidak," kataku tegas, menarik tanganku perlahan. "Kita tidak bisa kembali, Wawan. Aku bukan Dinda yang dulu lagi. Aku sudah berubah." Dia terduduk di lantai, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Tapi kamu dulu selalu bilang cintamu takkan pernah berubah." Aku berjongkok di hadapannya, memandang mata lelaki yang dulu kucintai dengan segenap hati ini. Dan itu benar. Dinda yang dulu memang mencintaimu dengan tulus. Tapi Dinda yang sekarang, dia sudah belajar mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Aku berdiri lagi, mengambil tas kerjaku. "Aku harap kamu bisa menemukan kedamaian, Wawan. Tapi bukan bersamaku." Saat aku berbalik menuju pintu, suaranya yang patah menyergapku sekali lagi.
Apa dia lebih baik dariku? Aku berhenti, tanpa menoleh. Reza tidak perlu dibandingkan denganmu, Wawan. Karena dia datang ke hidupku bukan untuk menjadi penggantimu, tapi untuk menjadi orang yang tepat untuk versi terbaruku. Pintu elevator terbuka, dan di dalamnya terlihat Reza yang sedang memegang setangkai bunga peoni, favoritku, dengan senyum hangat yang langsung membuat dadaku terasa lebih ringan. Aku datang lebih awal untuk mengantarmu makan malam, katanya, lalu matanya menangkap Wawan yang masih terduduk di lantai ruang tamu. Oh, apa aku mengganggu? Aku menggandeng tangannya yang hangat. Tidak sama sekali. Kita bisa pergi sekarang. Saat elevator menutup, aku melihat bayangan terakhir Wawan melalui celah pintu. Seorang lelaki yang hancur oleh penyesalannya sendiri. Dan anehnya, yang kurasakan bukan kemenangan, bukan pula kepuasan. Hanya sebuah pengertian bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan akhirnya, kehidupan selalu membawa keadilannya sendiri. Reza memeluk bahuku erat. Kamu baik-baik saja? Aku menoleh padanya, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, jawabanku benar-benar jujur. Ya, aku baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja. Malam itu, di restoran favorit kami, sambil menikmati wine dan tawa, aku menyadari satu kebenaran sederhana. Kadang karma terbaik bukan melihat orang yang menyakitimu menderita, tapi justru ketika kamu bisa benar-benar bahagia tanpa mereka. Dan saat ini, di sini, dengan pria yang memandangku seperti aku adalah seluruh dunianya, aku akhirnya mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Layar perlahan memudar, meninggalkan Dinda yang telah menemukan cinta sejati. Cinta yang datang setelah dia belajar mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Malam itu, setelah makan malam dengan Reza, aku berdiri di balkon apartemenku yang menghadap ke gemerlap kota. Angin malam yang sejuk berhembus pelan, membelai rambutku yang terurai longgar. Di tanganku, segelas anggur merah berkilauan diterangi cahaya bulan. Sementara pikiranku masih berkecamuk membayangkan wajah Wawan yang hancur sore tadi. Reza datang berdiri di sampingku, memberikan selimut tipis ke pundakku. Kamu masih memikirkannya? Tanyanya lembut, tanpa perlu menyebut nama. Aku memandangnya, mencoba membaca emosi di balik mata hijaunya yang tenang. Aku tidak menyangka akan merasa seperti ini. Aku mengakui. Selama ini, aku membayangkan jika Wawan kembali merengek minta maaf, aku akan merasa puas. Tapi yang kurasakan justru kosong. Reza mengambil gelas anggur dari tanganku dan meletakkannya di meja kecil, lalu memegang kedua tanganku dengan erat. Karena kamu bukan orang yang kejam, Dinda. Kamu tidak seperti mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium aroma parfumnya yang lembut bercampur dengan angin malam. Apa kamu tidak khawatir? Kalau suatu hari nanti aku... Tidak, potongnya tegas. Aku mengenalmu. Jika kamu memutuskan sesuatu, itu karena kamu sudah memikirkannya matang-matang. Aku percaya padamu. Kata-katanya seperti melepaskan beban yang tidak kusadari ada di pundakku. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Terima kasih, bisikku, untuk mengingatkanku siapa diriku sebenarnya. Dia tersenyum, lalu tiba-tiba berlutut di depanku. Dadaku berdegup kencang saat dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. Dinda, aku tidak ingin menjadi pengganti siapapun. Aku ingin menjadi orang yang menemanimu menulis bab-bab baru dalam hidupmu. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin pertunangan dengan batu biru langka yang persis seperti warna bunga telang, simbol perjalanan bisnisku. Bersediakah kamu memulai petualangan baru bersamaku? Air mata yang tadi hanya menggenang kini mengalir deras di pipiku. Ini bukan proposal mewah dengan persiapan rumit seperti dulu Wawan melamarku. Ini sederhana, tulus, dan sangat Reza. Ya, jawabku tanpa keraguan.
dengan senang hati. Saat dia memasangkan cincin itu di jariku, telepon genggamku berdering. Dari layar terlihat nomor Wawan. Aku memandang Reza, dan dengan anggukan darinya, aku mengangkat telepon itu. Dinda, suara Wawan terdengar parau. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Aku melihat postingan Reza di Instagram. Aku terkejut. Reza baru saja mengunggah foto cincin pertunangan di tanganku 10 menit yang lalu. Terima kasih, Wawan. Jawabku tenang. Aku berharap yang terbaik untukmu. Sungguh. Ada jeda panjang sebelum dia melanjutkan. Aku akan pindah ke kota lain. Mulai hidup baru. Mungkin ini terakhir kalinya kita berbicara. Aku menatap langit malam yang dipenuhi bintang, merasakan sebuah bab dalam hidupku benar-benar menutup diri. Semoga kamu menemukan kedamaian, Wawan. Setelah menutup telepon, Reza memelukku dari belakang. Kamu baik-baik saja. Aku memutar badan dan menatap mata pria yang akan menjadi suamiku ini. Lebih dari baik-baik saja. Aku bebas. Dan saat aku mengatakan kata-kata itu, aku menyadari kebenarannya. Aku tidak lagi terikat dengan masa lalu, tidak lagi terbebani oleh dendam, tidak lagi didefinisikan oleh pengkhianatan yang pernah kualami. Esok pagi, saat matahari menerangi apartemenku, aku bangun dengan perasaan ringan. Di meja rias, ada catatan kecil dari Reza. Pertunjukan hidupmu yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tidak sabar menonton bab-bab selanjutnya. Sementara itu, di ponselku ada pesan terakhir dari Wawan. Aku pergi sekarang. Terima kasih untuk semuanya. Maafkan aku. Dengan senyum kecil, aku mengetik balasan terakhir untuknya. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Sekarang maafkan dirimu sendiri, dan mulailah hidup baru. Lalu aku memblokir nomornya. Bukan karena kebencian, tapi karena aku akhirnya siap untuk sepenuhnya melangkah ke masa depan. Tanpa beban, tanpa penyesalan, dan dengan hati yang terbuka untuk mencintai sepenuhnya. Layar perlahan memudar, meninggalkan Dinda yang telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dengan melupakan masa lalu, tapi dengan belajar darinya dan maju dengan kepala tegak. Langit di atas kota pagi itu terlihat begitu biru, tanpa awan, seolah alam semesta sedang tersenyum padaku. Aku berdiri di depan gedung Glow by Dinda yang megah, memandangi spanduk besar yang mengumumkan peluncuran produk terbaru kami. Sebuah serum anti-aging hasil kolaborasi dengan laboratorium terkenal di Swiss. 5 tahun telah berlalu sejak kejadian dengan Wawan dan Monica. 5 tahun yang mengubah hidupku secara drastis. Reza, yang sekarang sudah menjadi suamiku, mendekat dari belakang dan merangkul pinggangku. Siap untuk hari besar ini? Tanyanya, mencium peling kening. Aku mengangguk sambil tersenyum. Lebih dari siap. Ini adalah mimpi yang bahkan tak pernah berani kubayangkan dulu. Acara peluncuran berlangsung sukses. Ratusan media hadir, dan produk kami terjual habis dalam hitungan jam. Tapi di tengah kesibukan itu, mataku menangkap sebuah sosok yang tak asing di sudut ruangan. Lila sedang berbicara serius dengan salah satu stafku. Ada apa? Tanyaku saat menemui Lila usai acara. Wajahnya tampak berat. Aku tidak ingin merusak harimu, tapi aku pikir kamu harus tahu. Monica dirawat di RSJ. Udara di sekitarku tiba-tiba terasa lebih dingin. Apa? Setelah perceraiannya dengan Wawan, keadaan mentalnya semakin memburuk. Dia kehilangan hak asuh anak karena ketidakstabilan emosinya. Bisnisnya bangkrut total. Minggu lalu, dia mencoba. Lila tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku mengerti. Malam itu, di apartemen mewah kami, aku berdiri lama di depan jendela sambil memegang segelas teh hangat. Reza datang berdiri di sampingku. Kamu memikirkannya. Aku mengangguk pelan. Aku tidak membencinya lagi. Malah,
Aku merasa sedih. Dia terjebak dalam kebenciannya sendiri sementara aku. Kamu memaafkan dan melangkah maju. Reza menyelesaikan kalimatku. Esok harinya, dengan seikat bunga dan sebuah kotak berisi produk perawatan kulit terbaik kami, aku berdiri di depan rumah sakit jiwa. Sebagian diriku ragu. Apakah ini keputusan yang tepat? Tapi hati kecilku berkata lain. Ruangan itu sederhana tapi nyaman. Monica duduk di dekat jendela. Wajahnya yang dulu cantik kini pucat dan keriput. Matanya kosong, sampai dia menyadari kehadiranku. Dinda. Suaranya parau, penuh ketidakpercayaan. Hai, Monica, sapaku lembut, meletakkan bunga di mejanya. Aku datang untuk melihat keadaanmu. Diam yang panjang menyergap kami. Lalu tiba-tiba, air mata mulai mengalir di pipinya. Kenapa? Setelah semua yang kulakukan padamu. Aku duduk di sampingnya, memandang mata perempuan yang dulu begitu kubenci ini. Karena kita sama-sama tahu bagaimana rasanya menderita, Monica. Bedanya, aku memilih untuk bangkit, sementara kamu memilih tenggelam. Monica memandang tangannya yang kurus. Aku tidak punya alasan untuk bangkit. Aku kehilangan segalanya. Suami, anak, reputasi. Kamu masih punya dirimu sendiri, kataku, menyentuh tangannya yang dingin. Dan itu cukup untuk memulai lagi. Aku tidak tahu apakah kunjunganku berarti baginya. Tapi saat aku berbalik meninggalkan ruangan itu, aku mendengar suaranya yang kecil. Dinda, maafkan aku. Tanpa menoleh, aku menjawab, sudah lama aku memaafkanmu. Sekarang maafkan dirimu sendiri. Di luar rumah sakit, matahari bersinar terang. Reza menungguku di mobil, dan saat melihatku, dia tersenyum. Kamu baik-baik saja. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan beban terakhir di pundakku perlahan menguap. Ya, lebih dari baik-baik saja. Perjalanan pulang terasa berbeda. Seperti sebuah lingkaran yang akhirnya tertutup sempurna. Aku melihat ke jendela, menyaksikan kota yang telah menjadi saksi perjalananku, dari istri yang terhina, menjadi wanita kuat yang berdiri tegak, hingga akhirnya menjadi pribadi yang cukup besar untuk mengulurkan tangan pada mereka yang pernah menjatuhkannya. Malam itu, saat aku berbaring di pelukan Reza, ponselku berdering. Sebuah pesan dari Lila. Wawan menikah lagi. Dengan seorang guru TK yang sederhana. Katanya dia akhirnya mengerti apa arti cinta sejati. Aku tersenyum dan mematikan ponselku. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada penyesalan, hanya kedamaian yang dalam. 3 bulan kemudian, aku berdiri di panti asuhan yang baru saja kudirikan untuk anak-anak terlantar. Seorang gadis kecil berlari menghampiriku. Wajahnya bersinar kegirangan. Ibu Dinda, lihat, aku sudah pakai serum buatan ibu. Aku tertawa sambil mengelus rambutnya. Cantik sekali. Nanti kalau besar, kamu mau jadi apa? Pengusaha sukses seperti ibu. Jawabnya yakin. Di sudut ruangan, Reza tersenyum bangga padaku. 15 tahun yang lalu, aku adalah seorang istri yang dihina dan dikhianati. Hari ini, aku berdiri di sini, bukan sebagai korban, bukan sebagai pemenang atas orang lain, tapi sebagai seseorang yang telah menemukan arti kebahagiaan sejati. Ketika kita bisa menggunakan luka masa lalu untuk menyembuhkan orang lain. Dan untuk Wawan dan Monica, mereka akan selalu menjadi bagian dari ceritaku. Bab-bab yang mengajarkanku untuk menjadi kuat, untuk memaafkan, dan yang terpenting, untuk terus melangkah maju.